Ya, kita kembali untuk ke sesi berikutnya, yaitu uji independent t-test atau uji beda min uji beda 2 min tidak berpasangan. Ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data di Excel, data mentah untuk independent t-test, ya, dan juga kita buka file, ya, kita buka file SPSS-nya, kita buka dulu ya. Di sini klik di sini yaitu SPSS. Kita klik file SPSS-nya. Lalu kemudian kita cari file SPSS. Cari di sini terlebih dahulu. Nah, ini ada ampere t-test set. Kita buka. Data ini sudah saya siapkan, yaitu untuk mengolah data uji beda 2 min yang tidak berpasangan atau independent t-test atau ampere t-test. Tapi sering disebutnya yaitu independent t-test, ya. File ini yaitu mengacu pada PowerPoint yang sebelumnya sudah disajikan, yaitu contohnya misalnya Anda ingin mengetahui bagaimana pengaruh kehadiran suami pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Jadi Anda merumuskan pertanyaan penelitiannya, yaitu apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas antara kelompok ibu yang proses melahirkannya didampingi suami dan kelompok ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami. Ya, jadi ini data yang sudah saya miliki. Ini data mentahnya yang di Excel, namun saya sudah memindahkannya ke SPSS karena di sesi sebelumnya sudah ada cara memindahkan data atau misalnya membuat data baru di data SPSS, ya. Jadi kita langsung saja ke datanya. Nah, ini skornya yaitu skor untuk ansietas ibu, dan ini variabel suami artinya yaitu ibu yang akan melahirkan yang didampingi suami dan juga yang tidak didampingi suami. Nah, di variabel view-nya kita akan lihat untuk variabel suami ini di value label-nya 1 yaitu didampingin suami dan 2 tidak didampingi suami. Ya. Kita kembali ke data view. Angka pertama untuk uji T tidak berpasangan yaitu uji terlebih dahulu apakah datanya ini normal ataukah tidak, ya, karena syaratnya yaitu untuk uji independent t-test yaitu wajib data harus berdistribusi normal, ya. Jadi kita lakukan dulu pengujian untuk apakah data tersebut normal atau tidak, yaitu klik deskriptif statistik, lalu kemudian explore, lalu kemudian skor ansietasnya, ya. Skor ansietasnya pada dependent list dan juga didampingin suami yaitu faktor listnya. Jangan sampai tertukar, ya. Setelah itu kita klik statistik. Ini sudah otomatis 90%. Langsung saja juga tidak masalah. Ini klik continue. Lalu kemudian pada plots. Nah, ini pada plots kita klik di sini histogram,
lalu kemudian normality plot with test, ya. Dan kita klik continue. Atau saya tidak mau menggunakan histogram, hanya menggunakan normality plot with test saja. Lalu kemudian langsung klik OK. Nah, ini tampilan outputnya, ya. Ini output 1, ya, sebelum di save. Nah, ini variabelnya. Nah, ini didampingin suami, ya, skor ansietas pada kelompok data yang didampingi suami, yaitu di sini jumlah sampelnya 147, sedangkan yang tidak didampingi suami 103 ibu, ya. Ini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan karena ada ibu yang melahirkan, yang proses melahirkannya didampingi suami, dan ada juga yang ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami, ya. Nah, ini pada deskriptifnya, ya. Pada analisis deskriptifnya ini kita lihat, ya, skor ansietas untuk yang didampingi suami rata-ratanya yaitu 20,90. Nah, ini ketiga apa? Tergantung daripada perhitungan skor ansietas berdasarkan apa yang Anda gunakan pada saat mengacu untuk menilai skor ansietas tersebut. Apakah misalnya menggunakan skala FAS untuk ansietas atau misalnya skala skor ansietas yang umumnya untuk menilai psikologi, ya. Nah, di sini untuk minimumnya ini 2, maksimumnya yaitu 39, ini skornya. Dengan range ini 37. Nah, di sini ada nilai skewness, ya, yaitu 0,135 dan 0,200, ya, 0,2. Lalu kemudian yang tidak didampingi suami, ini kita lihat rata-rata skor ansietasnya yang tidak didampingi suami ini lebih tinggi, yaitu 71,03%. Dan 71,03 ini skor, ya. Lalu kemudian untuk mediannya 70, dan untuk nilai minimumnya 46, nilai maksimumnya skor ansietasnya itu ada yang mencapai 100, ya, dengan range 54. Ini nilai skewness-nya 0,103 dan 0,238. Nah, kalau kita lihat apakah distribusi data ini normal atau tidak, ya. Karena ini datanya lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bila data Anda kurang dari atau sama dengan 50, maka untuk melihat data tersebut normal atau tidak menggunakan Shapiro-Wilk, ya, pada nilai signifikansinya, ya. Karena ini datanya lebih dari 50, maka kita lihat signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov. Untuk didampingi suami, variabel didampingi suami, ternyata nilai signifikansinya 0,098. Dan yang tidak didampingi suami juga 0,200. Artinya, variabel didampingi suami atau yang tidak didampingi suami ini lebih dari 0,05. Artinya, data tersebut berdistribusi normal, ya. Karena kalau yang tidak berdistribusi normal, nilai signifikansi pada tes normality-nya yaitu bernilai kurang dari 0,05, ya. Cara lain untuk melihat daripada nilai apakah distribusi data itu normal atau tidak yaitu membandingkan nilai skewness dengan standar error-nya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara nilai skewness dengan standar error, ini kita bagi, ya. Jadi 0,135, ya, kita hitung saja. 0,135 dibagi dengan
0,200. Nah, ini hasilnya 0,675. Untuk perbandingan skewness dan standar error untuk menilai distribusi normal atau tidak, nilai normalnya itu berada di antara min 2 sampai dari 2. Nah, ini karena 0,675, artinya distribusi data untuk yang didampingi suami artinya normal. Nah, sekarang kita cek untuk yang tidak didampingi suami dengan membandingkan antara nilai skewness dan juga standar errornya. Ya. Jadi kalau nilai error yang perbandingan skewness dan standar error yaitu nilainya min 2 di antara min 2 sampai dari positif 2. Ya. Nah, ini kita bagi 0,103 dibagi dengan 0,238. Nah, ini kita lihat hasilnya 0,432. Artinya nilai 0,432 di antara minus 2 sampai dengan positif 2. Jadi artinya variabel tidak didampingi suami ini berdistribusi normal. Ya, di datanya berdistribusi normal. Sama seperti tadi nilai tes normality kalau Anda menggunakan tes Kolmogorov. Ya. Pada dasarnya memang lebih akurat untuk perbandingan antara skewness dan juga standar error. Namun biasanya misalnya di normality, tes normality di Kolmogorov atau di Shapiro-Wilk ternyata tidak normal. Tapi begitu membandingkan antara nilai skewness dan juga standar error, ini ada suka ada perbedaan. Biasanya misalnya ada yang normal, maka kita mengikuti nilai daripada skewness, perbandingan skewness dan juga standar errornya karena memang lebih akurat. Jadi tidak jauh menyimpang dibandingkan dari yang tes Kolmogorov ataupun yang Shapiro-Wilk. Tapi kalaupun misalnya ternyata sudah normal di tes Kolmogorov, di tes of normality dengan Kolmogorov atau Shapiro-Wilk, ya tidak perlu lagi misalnya untuk membandingkan antara skewness dan juga standar error. Atau misalnya mau keduanya untuk lebih meyakinkan, silakan. Atau bisa juga dilihat daripada kemunculan daripada data detrended ini. Nah, ini di sini kalau di sini ya, ini perbandingannya ini garis lurusnya dimana ini artinya adalah data berdistribusi normal. Jadi dia tidak ada yang keluar. Kalau misalnya data-data tersebut ini tidak berada di garis lurus ini, detrendednya artinya berada di luar di sini atau di sini, ya ini artinya data tidak berdistribusi normal. Tapi kalau contoh ini adalah data berdistribusi normal. Ya. Ini data detrendednya, ini data kikinya, kiki plotnya. Ya. Nah, ini ya. Ini lebih banyak yang normal datanya karena ini bentuk lengkungan yang ya. Tadi saya tidak mengklik histogram normality, jadi tidak keluar untuk kurvanya. Ya, jadi kalau misalnya normal, kurvanya itu akan berbentuk seperti lonceng. Ya. Baik, kita kembali ke data view. Ya. Data view untuk yang file independent t-test. Ya. Jadi langkah pertama untuk menguji independent t-test yaitu klik analyze. Langkah selanjutnya ya, maksudnya klik analyze. Karena ini berdistribusi normal, maka kita cari compare means. Compare means. Nah, ini compare means ya. Nah, ini tampilannya. Compare means. Lalu apa yang Anda pilih? Yaitu yang independent t-test. Ya, di sini ada one sample t-test. Ini ada independent sample t-test, ini ada pair sample t-test. Kalau one sample t-test itu untuk yang uji beda, satu min untuk data tunggal. Ya, data tunggal. Data tunggal itu contohnya misalnya pemilik rokok yang menginginkan untuk mengetahui biasanya dia menggunakan rata-rata kadar nikotin dalam rokok itu
dia pukul rata menjadi 20 mg kadar nikotinnya. Padahal kalau diambil secara acak, kemungkinan dalam satu bungkus rokok itu kemungkinan berbagai macam kandungan nikotin dalam satu batang rokok. Jadi sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Ya, makanya untuk one sample t-test ini, untuk data tunggal ini jarang sekali kita gunakan. Ya, kita lebih seringnya menggunakan yang uji beda 2 min. Baik itu yang independent sample t-test untuk data yang tidak berpasangan, ya, maupun yang pair sample t-test untuk data yang berpasangan. Ya, kalau one way ANOVA ini untuk data yang lebih dari 2 kelompok. Ya, ini kita one sample t-test. Ya, klik independent sample. Bukan one ya, mohon maaf. Kita klik independent sample t-test. Ya. Nah, ini adalah tampilan bar daripada independent sample t-test. Ya, masukkan skor ansietas ke dalam kotak tes variabel. Ya. Masukkan variabel suami, ya, data suami ini ke dalam grouping variabel. Jangan sampai salah, ya. Lalu kemudian aktifkan define group. Nah, ini klik define group, ya. Nah, di sini ada muncul grup 1, grup 2. Masukkan angka 1 sesuai dengan tadi value label, ya. Angka 1 itu untuk tadi yang didampingi suami, ya. Lalu kemudian 2, ya. Ini yang 1 itu yang tidak didampingi suami, 1 yang tidak didampingi suami, 2 untuk yang didampingi suami. Jadi Anda diharapkan pada saat mengentry data ini supaya tidak salah coding, Anda ada baiknya melihat definisi operasional dalam penelitian Anda, begitupun pada saat memasukkan label di variable view dan juga pada saat grouping. Karena jika Anda salah untuk melakukan coding, otomatis juga akan menimbulkan kesalahan untuk hasil daripada output SPSS-nya. Ya, jadi 1 itu untuk yang tidak didampingi suami, grup 1. Grup 2 itu untuk yang didampingi suami. Setelah itu klik continue. Ya. Setelah klik continue, lalu kemudian klik OK. Ya. Nah, klik OK. Kita lihat. Nah, ini sudah ada di bawahnya. Nah, yang tadi yang atas itu kan adalah yang deskriptif. Ya, ini tadi ini, ya. Ini kan deskriptifnya, explore-nya, ya. Nah, ini tadi yang baru muncul. Ini adalah yang t-test, independent t-testnya, ya. Nah, di sini Anda akan lihat, ya, pada grup statistik data didampingi suami jumlah datanya yang 147, tidak didampingi suami yaitu datanya 103, di mana didampingi suami nilai rata-ratanya 20,90 untuk skor ansietasnya dengan standar deviasi 7,6. Sedangkan yang tidak didampingi suami ini rata-ratanya skor ansietasnya itu 71,03 dengan standar deviasinya 13,071. Nah, pada kotak independent sample t-test, ya, ini bisa kita copy paste ke dalam Words Anda untuk di lampiran output SPSS-nya. Namun untuk di tampilan pada saat data tabel, penyajian tabelnya tidak seperti ini. Jadi ini hanya untuk dilampirkan di lampiran output SPSS di Words-nya. Tapi kalau untuk di penyajian hasil penelitiannya, Anda mengikuti berdasarkan kaidah daripada penulisan tabel
untuk di penelitian, ya. Jadi Anda di sini dilihat, ya, di sini ada kotak Levene test for equality of variance and t-test for equality of mean. Sebelum kita membaca daripada kotak t-test for equality of mean ini, ya, kita melihat dulu Levene test-nya. Karena, ya, untuk independent t-test, ya, tadi kan sudah disebutkan syaratnya di slide PPT-nya, yaitu data ini harus bisa varian, ya, variannya ini bisa sama, maksudnya variannya bisa sama, ataupun variannya berbeda, ya. Bagaimana kita menguji variannya itu sama atau tidak? Yaitu kita melihat di kotak Levene test, ya. Ini kita bisa lihat nilai signifikansinya, ya. Di nilai signifikansinya ini tertera 0,000. Jadi yang kita tuliskan yaitu 0, signifikansi pada Levene test yaitu 0,0001, ya. Karena nilai P-nya ini, maksudnya nilai P value untuk di Levene test-nya atau signifikansinya ini kurang dari 0,05 karena dia 0,000. Nah, ini biasanya dibaca dan dituliskan 0,0001, ya. Karena dia kurang dari 0,05, maka varians data kedua kelompok tidak sama. Artinya equal variant not assumed. Kalau yang ini equal variant assumed apabila di Levene test nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, karena ini signifikansinya kurang dari 0,05, maka, ya, varian data ini tidaklah sama. Ingat tadi syaratnya untuk di independent t-test, varian boleh sama atau varian boleh tidak sama, ya. Karena di sini dia kurang dari 0,05, maka varians data kelompok tidak sama. Maka kita akan melihat di kotak t-test-nya, ya, untuk signifikansi pada yang equal variance not the same, yaitu dengan variansi yang tidak sama. Nah, ini kita lihat di sig to tail-nya atau signifikansi to tail-nya, ya. Ini sudah kita lihat, ini kita baca yang ini, ya. Kita baca yang ini, yaitu 0,000 atau kita tuliskan menjadi 0,0001. Artinya ini data sangat signifikan atau sangat bermakna. Nah, bagaimana cara bacanya kalau misalnya data ini ternyata signifikan, ya? Apakah H0-nya ditolak atau H0-nya diterima? Nah, ini kan hipotesis komparatif, ya. Karena nilai P-nya, nah ini pada IK-nya 95%, ya. Ini confident interval, ya. Pada confident interval antara min 52,956 sampai min 47,295, ya. Nah, ini dengan mean difference, ya. Perbedaan minnya, ya, perbedaan minnya antara yang didampingi suami dengan yang tidak didampingi suami, ini mean difference-nya atau perbedaan minnya ini yaitu sebesar 50,125 untuk skor ansietasnya atau mean difference-nya. Dan di sini signifikansinya, uji t-test-nya, yaitu kita lihat yang equal variance not assumed, yaitu 0,0001. Nah, ini artinya nilai p-value kurang dari 0,05. Maka, diambil kesimpulan, ada perbedaan rata skor ansietas yang bermakna antara kelompok ibu yang proses melahirkan didampingi suami
dan yang tidak didampingi suami. Di mana skor ansietas didampingi suami lebih rendah, ini ya maksudnya ya, skor ansietasnya nih ya, didampingi suami ini lebih rendah daripada skor ansietas ibu yang tidak didampingi suami saat proses melahirkan. Ya. Nah, baik, sekian untuk contoh daripada independent sample t-test. Semoga Anda bisa mengerjakan dan bisa lebih expert lagi dalam mengolah data. Semoga sukses. Terima kasih.